Ya, ketemu lagi di tutorial Cubase berbahasa Indonesia dengan saya Diandra. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat multi-track render drum di Cubase. Ada beberapa perbedaan antara Cubase 5 dengan Cubase 6 ke atas ya. Jadi kalau Cubase 6 apa Cubase 7 ya? Cubase 7 mungkin ya. Jadi di Cubase 7 ini sekarang grup itu sudah menjadi bisa dibuat sebagai master bass ya. Jadi kalau misalnya di Cubase 5 itu input kita bisa ganti output. Nah, di Cubase 7 ini sekarang tidak bisa. Jadi caranya adalah kita membuat master bass. Nah, cara membuat master bassnya bagaimana? Dengan cara kita membuat grup channel track gitu. Ya, jadi ceritanya di tutorial ini saya ada MIDI dari Easy Drum yang ceritanya nanti kita pecah tracknya, kemudian dari track ini kita rekam ulang untuk menjadi data WAV, ceritanya begitu ya. Oke, langsung saja. eh Langsung kita buka Easy Drumnya. Jadi harus kita pecah dulu track ini, track apa namanya, outputnya kita pecah dulu. Saya jadi mau ngomong apa lupa. Kita pecah dulu ya. 4, kemudian di 5, kemudian di 6, kemudian eh, di 8. Coba kita play dulu. Oke. Nah, ini kan tidak bunyi karena yang bunyi hanya track satu gitu. Yang bunyi kicknya aja yang bunyi karena sementara ini settingan defaultnya dia hanya menggunakan satu stereo out gitu. Nah, kita harus pecah dulu di mixer Cubase-nya. Kita tekan F11 begini. Kemudian kita buat 8 ya. Oke. Sekarang sudah bunyi. Sebentar, mixernya saya taruh sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi yang kita gunakan kan yang kita gunakan hanya track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kok 10, 8, 9 ya yang hanya berbunyi. Sample case misalnya kita mau rekam track 1 ini sampai 9. Nah, caranya kita buat dulu track eh grupnya, track bassnya ya. Kita buat dulu, kita klik kanan. Oh ya, sebelum membuat grupnya, kita harus tahu dulu nih. Karena grup itu kan kita bisa buat stereo dan mono. Jadi jangan sampai salah nanti waktu ngerender ya. Baiknya kita buat kick, snare dan hi-hat ini kita buat dia mono. Jadi kita butuh 3 track bass mono dan 1, 2, 3, 4, 5 track stereo ya. Ingat ya, 3 track mono, bass mono dan 5 track bass stereo. Oke, kita buat dulu grup, kemudian kita buat dia mono, kita buat 3 track begitu. Kita kasih nama, kemudian snare, kemudian hi-hat,
Terus kita buat lagi 5 bass stereo. Tom, kemudian overhead, kemudian apa tadi ya? Kita lihat dulu apa yang harus kita buat. Tom, overhead, ambience, com, dan reverb. Ambient, kemudian com, reverb ya. Jadi kita buat defaultnya begitu aja. Kita rubah viewnya biar enak dilihat. Oke, kita folderin biar enak juga dilihat. Ya, misalnya begini, kita sudah buat kan. Terus langkah berikutnya adalah kita rubah stereo outputnya dari MIDI, kita rubah ke grup lewat mixer dari routingnya nih. Kalau kita playback, nah begini kan, ini kan kick, udah gitu sesuai mixer, ini kick, ini snare, ini hi hat, ini tom. Kita ganti aja biar nggak susah. Kick, kemudian ini snare, kemudian ini hi hat, kemudian ini tom, kemudian ini ambience, kemudian ini salah, ini OH, kemudian ini ambience, kemudian ini apa tadi, com gitu, kemudian ini reverb ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di routingnya ini kan masih menggunakan stereo out. Nah, triknya adalah nanti kita buat suara kick ini, outputnya kick ini kita pindahkan ke kick ini. Jadi caranya kita klik di sini, kemudian kita ganti kick. Nah, akhirnya sinyalnya nyala. Ya kan, kita ganti semua ya, oke. Ya. Tunggu, sabar. 1 2 4. Kenapa di 4 ini? Aduh. Salah saudara-saudara. Nah, sebenarnya cuma 8 dia. Aduh. Coba kita play lagi. Nah, hi-hatnya jadi bunyi kan? Oke, berarti kita coba routing kembali. Nggak apa-apa, kita harus terbiasa salah biar kita mengerti. Ya. Oke, sekarang sudah berfungsi semuanya. Tom, kita dengar belakang. Oke. Nah, udah gitu baru kita buat track. Kita buat track sama seperti grup, cuman ini audio track ya. Kita buat mono ada 3 gini, begini. Kemudian kita buat lagi stereo ada 5 ya. Dapat
Ya, begini. Kemudian kita grup dari 1 sampai 8. Ya, kita buat ini misalnya render channel gitu ya. Kita ganti. Jadi patokannya mono stereo itu dari sini ya. Dari buletannya 1 itu berarti mono, buletannya 2 berarti stereo ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kita kasih nama kick. Kita kasih nama snare. Kita kasih nama hi-hat. Kita kasih nama tom. Kemudian kita kasih nama OH. Kemudian ambience. Kemudian kemudian reverb. Nah di sini kan sinyalnya nggak bunyi nih. Nih kalau dilihat sinyalnya dia nggak ada sinyal sama sekali. Nah caranya inputnya ini kita rubah sesuai bass yang tadi kita buat. Kan kita kick udah kita arahkan ya di mixer tadi. Ini kan yang warna hijau, agak hijau ini kan datanya MIDI nih. Jadi kita sudah arahkan ke bass semua. Oh ini kan jadi dia mengarah ke sini kan. Biar nggak bingung kita ke ataskan saja. Nah di mixer ketahuan kan, yang bass tuh warna biru, kalau yang audio track kalau yang MIDI warnanya agak hijau, kemudian yang audio track biasa warnanya putih ya. Nah sekarang PR-nya adalah kita buat suara ini masuk di inputnya audio. Nah routingnya adalah kita kan sudah buat channelnya tadi ya. Audio track kick kita buat nama kick, snare sama kan. Nah berarti udah gitu kita pindah aja inputnya, jadi input dari audio kita pindah menjadi grup. Misalnya di sini kan kick, berarti kita ganti menjadi grupnya kick gitu ya. Snare kita ganti snare dan seterusnya. Ambience, kemudian kemudian reverb. Oke, routing kita sudah selesai, berarti harusnya sinyal ini masuk ke sini. Sinyal kick ini harusnya masuk ke sini. Kita tes sekarang ya, kita tes. Kita nyalain kick. Oke. Ya, kita tes snare masuk, kita tes hi-hat masuk juga. Kita tes tom, oh belum, tomnya di belakang. Overhead masuk. Ya, ambience kenapa belum masuk? Ambience belum masuk. Nah, jadi kita cek dulu. Ambience track 6. Ini salah. Ambience ada di ambience. Com ada di com. Kemudian reverb ada di reverb ya. Jadi banyak salah begini, kalian jadi tahu gitu. Oke, kita cek lagi. Ambience masuk, kemudian com masuk, kemudian reverb masuk, saudara-saudara. Oke, berarti ini sudah selesai routing kita. Mudah-mudahan kalian mengerti cara untuk merekamnya. Tinggal rekam saja begini. Nah, kita rekam begini.
Kemudian nanti suaranya dia agak kekencengan karena semua audionya dia kebawa ke sini. Tapi nggak apa-apa kan sementara untuk direkam jadi dikecilin aja dulu ya. Coba begini. Kita rekam tes. Nah, jadi selesai. Nah, cuman gitu doang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita playback ini dari audio. Jadi MIDI-nya sama bassnya kita matikan. Nah, begitulah kira-kira. Ya, oke. Sampai di sini dulu tutorial tutorial tentang bagaimana cara render sebuah data MIDI. Nah, ini bisa dipakai untuk semua 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 MIDI ya, nggak hanya drum gitu, nggak hanya drum. Jadi yang lain-lain juga bisa. Caranya begitu. Jadi kita add bass namanya gitu ya. Oke, semoga mengerti, semoga paham. Sampai ketemu di tutorial saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share kalau memang tutorial ini berguna buat kalian. Jangan malu-malu bertanya. Di bawah description ada nomor WhatsApp saya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan saja langsung di WhatsApp-kan ke saya ya. Oke, tutorial ini tidak dibuat-buat, beginilah adanya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Ciao.